Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi, NIM 12010324738, kelas 4F, mata kuliah Komunikasi Organisasi, dosen pengampu Ibu Erlani Pertiwi SPD MPD, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Komunikasi Organisasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi organisasi nonverbal. Pasti teman-teman sekalian bertanya, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi organisasi nonverbal? Jadi, komunikasi organisasi nonverbal merupakan komunikasi yang penyampaian pesannya dikemas bukan dalam bentuk kata-kata. Jadi, komunikasi nonverbal ini disampaikan berdasarkan gerakan tubuh. Nonverbal juga dapat diartikan sebagai tindakan manusia yang sengaja dikirimkan serta diinterpretasikan seperti tujuan pesannya. Misalnya dari sang komunikan menyampaikan pesan kepada sang komunikatornya. Dan hal ini berpotensi memiliki umpan balik atau feedback dari sang komunikator dan sang komunikan. Komunikasi nonverbal juga merupakan komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh atau yang sering kita sebut dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa isyarat. Dan komunikasi nonverbal merupakan komunikasi isyarat atau yang bukan kata-kata, dan pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Pesan atau simbol-simbol verbal, bahasa verbal itu sealur dengan bahasa nonverbal. Contohnya, ketika kita mengatakan ya, pasti kepala kita juga ikut mengangguk. Jika kita mengatakan ya saja tanpa menganggukkan kepala, itu adalah komunikasi verbal. Namun, jika kita mengatakan ya sambil menganggukkan kepala, itu gabungan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Jadi, komunikasi nonverbal meliputi semua aspek komunikasi selain kata-kata sendiri, seperti bagaimana kita mengucapkan kata-kata atau volume dari kata-kata tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dari komunikasi organisasi nonverbal. Apa sih fungsi dari komunikasi organisasi nonverbal? Jadi, meskipun secara teoritis komunikasi nonverbal dapat dipisahkan dari komunikasi verbal, namun dalam kenyataannya kedua jenis komunikasi ini saling memiliki ikatan dalam berkomunikasi tatap muka sehari-hari. Misalnya, ketika kita mengatakan tidak, tanpa kita sadari, kita tidak mengatakan tidak terlebih dahulu, lalu menggelengkan kepala sesudahnya. Dan komunikasi nonverbal juga berfungsi untuk menekankan di mana kita menggunakan beberapa bagian dari pesan verbal. Misalnya saja kita mungkin tersenyum untuk menekankan rasa atau ungkapan tertentu, atau kita mengumpulkan tangan kita ke meja untuk mengungkapkan rasa kekesalan atau rasa kemarahan. Baik, selanjutnya itu mengenai contoh-contoh kasus komunikasi nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ternyata dalam proses komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi nonverbal ini jauh lebih banyak digunakan daripada komunikasi verbal. Oleh sebab itu, komunikasi nonverbal ini sifatnya tetap dan selalu ada. Dibandingkan komunikasi verbal, komunikasi nonverbal ini lebih jujur dan dilakukan secara spontan. Contohnya, kita mengelukkan dahi untuk menunjukkan sedang berpikir, menganggukkan kepala apabila mengatakan ya, dan menggelengkan kepala apabila mengatakan tidak. Dan masih banyak contoh-contoh kasus dalam komunikasi nonverbal dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.